Masih bersama kami di Sapa Indonesia akhir pekan. Tepuk tangan dong yang di studio. Biru. Nah, ini kita sudah sama teman-teman dari Selatan Studio. Ya. Ada Kak Dea dan juga Kak Novi ya. Nah, ini yang disebut namanya shibori. Shibori itu adalah teknik pewarnaan dari Jepang ya Kak ya. Betul ya. Kenapa saya tahu? Kita harus googling ya. Nah, Harus Kak, riset. apa sih sebenarnya yang perlu diperkenalkan sama teknik shibori ini? Apa bedanya sama batik? Kalau teknik shibori ini emang asalnya dari Jepang, teknik pewarnaan yang menggunakan pewarna alami namanya indigo vera. Oke. Gitu. Kalau bedanya sama batik, batik ini menggunakan canting dan malam kan. Betul. Kalau kita shibori bisa tekniknya dijahit, terus dilipat, terus Oke. diikat, dijepit pakai Oke. ini. Nah, gitu. ada apa aja yang dibawa kali ini? Boleh dikasih tahu, Aduh. Kak Novi? Kita ini ada namanya balok-balok kayu atau Oke. papan, lalu ada penjepit, ada juga tongkat atau bisa kita juga pakai sumpit. Ada juga kita pakai karet. Seperti itu, bisa juga kita pakai kelereng, tapi kali ini kita nggak pakai kelereng, pakai karet aja yang simpel. Untuk membentuk si motifnya tadi itu ya. Nah, betul. ini tuh memang shibori itu khusus satu warna doang atau gimana sih? Kalau shibori emang karakternya tuh warna biru. Karena menggunakan indigo veranya itu emang menghasilkan warna biru gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau teknik shibori ini juga banyak jenisnya ya Kak ya. Nah. Katanya juga ada namanya arashi, itajime, kumo dan sebagainya. Itu gimana tuh Kak? Nah itu semua itu nama teknik. Kalau arasi, nih ini kayak gini nih hasilnya. Oke. Kita menggunakan pakai paralon atau pipa. Oh, kalau ini, Bahannya sederhana ya, bisa dikatakan gitu. kalau ini Kak? Betul. Kalau ini hanya pakai karet. Oke. Gitu. Terus ada lagi itajime seperti ini. Nah ini pakai penjepit. Terus ada honeycomb. Ini pakai tali raffia. Kalau ini pakai apa? Pakai untuk tidur katanya. Oh, bukan ya? Karena bantal. Ini pakai karet dong. Oh, pakai karet karet aja. aja. Oh, jadi kalau misalnya zaman dulu misalnya kalian yang relate sama usia saya begitu ya, pasti suka menggunakan Milenial ini awal pakai ya. gundu gitu ya, pakai kelereng, Pakai batu. gitu. Pakai batu, betul. Oke, jadi ternyata itu yang disebut namanya teknik shibori itu ya. Shibori. Oke, nah ini apa saja tadi balok-balok yang dibawa, terus apa sih metode yang bisa diajarkan sama kami berdua di sini? Oh oke. Ini Kakak Kak Reja sama Kak Okta bisa pilih nih tekniknya apa aja. Nanti kita sesuaikan dengan outputnya. Ada tote bag, ada kaos, ada Oke. kain. Nah itu bisa disesuaikan lah gitu. Oke, gitu. nah Kainnya- ini pewarna alami. Betul. Boleh dikasih lihat ini sebenarnya pewarna alami dari mana? Nah, ini pewarna alamnya namanya indigo vera dari daun. Nah, udah kita bawa, udah dijadikan pasta, udah difermentasi. Jadi Betul. lebih mudah nih teman-teman yang mau coba juga. Terus kita larutin, bisa ditambah gula Jawa juga. Oke. Biar larutannya aktif. Ini sebenarnya dari daun, tadinya mau dibawa daunnya, tapi harganya 6 juta karena tiket luar negeri ke Jepang Indonesia ya. Di Indonesia ada kok. Oh, ada. Oh, oke. Ada. Emang berbuih gini ya? Ya. Dan baunya sebenarnya agak nyengat gitu ya? Benar nggak sih? Bener-bener bau sebenarnya. Nah, ini kan biru Kak, tapi ketika memang bisa dilihat ini jadi warna hijau. Hijau. Karena ini dari daun gitu ya tadi ya, dirimu bilang Kak Dea ya. Iya. Oke. Nah, ini bisa buat nyetak atau untuk pewarnaan shibori ini di kain yang seperti apa sih? Ada khusus nggak? Boleh Kalau nggak? kain biasanya itu serat alam ya, kita menggunakan serat-serat alam. Contohnya seperti katun, linen, dan bahan sutra itu bisa digunakan. Jadi memang yang mengandung unsur alami karena biar apa? Agar penyerapannya itu maksimal dan hasilnya bagus. Tuh. Oh, bahkan bahannya aja juga ada pertimbangannya. Berarti nggak bisa sembarang kain gitu ya? Iya betul. Oke. Nah, sebelum diproses juga sebenarnya kita harus melewati tahap mordanting. Apa itu? Apa tuh? Pencucian kain gitu. Jadi biar serat-seratnya tuh terbuka, pori-porinya kebuka besar, jadi penyerapan warnanya lebih maksimal. Lebih menyerap. Lebih menyerap. Nah, ini nanti jadi sampai kering kayak gini prosesnya berapa lama sih sebetulnya? Cepet sih Iya ya. sebenarnya sih cepat. Kecuali kalau kita emang mau warnanya biru lebih gelap ya, biru lebih lagi. tua. Itu prosesnya diulang-ulang gitu. Oke. Tapi sebenarnya Kak, kalau di Indonesia tuh namanya ikat celup.
Ikat celup. Itu kan shibori dari Jepang, di Indonesia namanya ikat celup. Beberapa karakter di Indonesia tuh kayak jumputan, itu sebenarnya tekniknya mirip-mirip sasirangan dari Kalimantan atau cide atau pelangi dari oke. Sumatera. Itu juga kita punya gitu tekstil seperti itu. Nah sebenarnya Selatan Studio ini membuka kelas kah atau memang hanya untuk menghasilkan karya nantinya dijual jadi cuan atau seperti apa sih Kak Dia? Nah awalnya kita emang buka kelas, jadi emang banyak workshop yang kita bikin, terus konsepnya juga tekstil art ya. Jadi nggak cuman shibori, tapi ada teknik-teknik lain seperti batik, ekoprint dan lain-lain. Terus produknya juga kita sebenarnya dari workshop tuh kan suka bikin-bikin ya. Terus ada limbah-limbah kain. Nah baru sebenarnya mulai dari situ ya kita produknya. Jadi ada sisa tote bag, ada sisa kaos, terus ada bahan-bahan sisa itu justru jadi produk. Jadi emang kita ada seratan goods yang ada beberapa produk di dalamnya. Tapi emang fokus kita di workshop sih Kak. Nah kalau misalkan Novi sendiri kenapa sih suka sama teknik shibori? Aduh Kak, teknik shibori itu unik ya dan bisa diekspor. Jadi dari misal saya buat, Mbak Dea buat, jadi hasilnya bisa aja beda walaupun dari satu teknik yang sama. Oke. Seperti itu. Jadi emang one of a kind gitu ya. Jadi kayak cuman satu orang tuh satu gitu. Nggak bisa beda apa, nggak bisa sama gitu kan. Mirip lah, Mirip, bisa ya. mirip-mirip bisa. Oh gitu, itu tergantung apa sih, ikatannya kah atau apa gitu yang bisa bikin beda basicnya? Iketannya, lalu Lipetannya. lipetan, terus dari penekanannya. Jadi kalau semisalnya pakai karet juga harus kenceng. Oh. Jadi fungsinya si karet dan penjepit ini adalah untuk menahan si warna agar tidak masuk ke dalam si serat kain yang ditutupi. Seperti itu. Oke. Jadi kayak buat pembatas-pembatasnya gitu buat akhirnya jadi pola gitu ya? Betul. Oke. Kayak ini makanya ada yang kelihatan warnanya nyata bisa dilihat nih. Terus tapi ada juga yang kayak samar-samar gitu ya. Iya. Itu bisa dikreasikan sendiri berarti ya? Bisa. Nah selama workshop ada nggak yang ternyata setelah dibikin ekspektasinya gimana, ternyata hasilnya gagal gitu? Ada sih. Ada Sebenarnya sih bahasanya nggak gagal, Nggak gagal ya, sih. tapi nggak sesuai ekspektasi yang pembuat lah gitu. Mbak kok warnanya agak ini ya apa nggak masuk gitu kurang ya. pekat atau nggak rata gitu. Nah sebenarnya dari lipetan dia Lipetannya ya, sama juga. iketannya. Iketan. Jadi walaupun ini istilahnya bukan gagal, jadi segala seni itu kan lebih luas ya. Betul. Ya, dan ini akhirnya buat yang bosan-bosan mungkin di rumah punya kaos warna putih aja kayaknya bosan deh warnanya ini terus bisa dimodifikasi dengan teknik shibori ini yang akhirnya banyak sekali motif-motif yang baru bermunculan gitu ya. Oke. Nah proses yang dilalui itu apa aja sih pertama-tama? Mungkin bisa dimulai aja kali ya. Datang ke workshop, Kecil enggak? nih. Ala-ala workshop. Gimana, Mbak? Oke. Kita tuh pasti kasih tahu sebelum pewarnaan pasti ada tahap mordanting, pembersihan kain Kain. lah gitu. Baru kita desain nih kain atau kaosnya. Oke. Mau kaos Oh, ini kah? kaos Atau nih. mau Tote bag, Tote bag. atau mau scarf juga bisa. Nah ini Oke, Kak saya Okta kaos bisa ya. pilih mau kaos atau tote bag nih. Oh ada yang ukuran Karya juga. M nggak? Bisa dibawa pulang. Betul. Oke, misalnya di kaos ya, di Bisa kaos. Oke. Biasanya kalau di kaos kita pakai teknik ini. Jadi di Oh, tengah. oke. Hmm. Ini gimana caranya nih? Aja mau Oke, kaos dilebarkan. Boleh? atau Tote bag ya? tote bag. Nah, Seperti ini. Ini aku save dulu. ini yang kita jime kali ya. Nah, Itajime dan ini Untuk- kalau Okta akan apa? Apa nih Kak Okta? apa nih? Mungkin Apa yang ini menikah aja kira-kira? kali ya. Ini apa namanya? Ini namanya Oke. kanoko, Oke. tapi kanoko yang berlapis sudah dikreasikan seperti itu. Nah, untuk Ini kaos nanti hasilnya ini jadi bisa kotak-kotak gitu Kak. depan Oh, belakang. oke. Kalau depan mau- belakang? bisa depan belakang. Caranya Kaos itu Kita kan ada dua akan lapisan lihat ya, Okta Kak. dulu kali ya, boleh. Kak Novi ya. Nah ini tadi yang ini yang nanti akan jadi contoh. Oke. Betul. Apa yang harus Kanoko. dilakukan? Kanoko berlapis. Nah, jadi untuk kaos ini kan ada dua lapisan ya, Kak. Ya. Kita mau dua-duanya atau hanya depannya aja atau belakangnya aja itu bisa. Oh. Seperti itu. Jadi kalau kita mau dua-duanya, depan dan belakang itu ada, kita langsung ambil, dijumput di tengah, langsung depan belakang kainnya seperti Oke. ini. Oh, baru diikat. Diikat terus digantung di depan jendela ya? Oh, bukan ya? Dikasih bukan ya? Serem Ini dong. dalamnya nggak diisi apa gitu? Apa ntar? Sebenarnya bisa diisi kelereng. Hmm.
Tapi kita pakai karet aja, jadi harus diikat. Nah, untuk jarak ikatannya juga bisa kita variasiin, Kak. Mau dekat-dekat atau mau ada yang jauh, itu boleh banget Oh, supaya dikreasiin. ini ya ada Polanya. jarak-jaraknya ada gitu. polanya Iya, juga. ada pola-polanya. gitu. Nah kalau untuk teknik celupnya itu berapa lama sih Kak untuk bisa dapat warna yang kita inginkan atau mungkin warnanya supaya bisa nempel terus gitu. ya. Kalau mau biru muda gitu, biru-birunya lebih soft, itu sekali juga udah cukup. Oh sekali celup aja? Oke. Sekali celup. Nah kalau mau birunya lebih gelap, kita berkali-kali nih. Oh celup. Jadi sebenarnya butuh matahari gitu. Jadi ada proses oksidasi lah gitu. Tapi kalau kita di dalam ruangan seperti ini agak prosesnya agak panjang aja. Jadi mungkin warnanya agak lebih mudah ya keringnya gitu. Oke. Jadi- Nah, misalnya nih udah kering, terus tiba-tiba kok kayaknya kurang cucok nih gitu, terus mau dicelupin lagi bisa nggak? Kalau udah dibuka karetnya sebenarnya nggak bisa ya, apalagi kalau udah difiksasi gitu, udah dikunci nih warnanya. Tapi kalau masih dalam iketan itu kakak bisa ulang lagi sih, Kak Okta ulang lagi, jadi warnanya lebih gelap lagi. Oke. Takut kejepret. Nah, Nggak apa-apa, ini untuk mendapatkan satu, misal kaos lah kita itu sekali celup itu butuh waktu berapa lama sih untuk akhirnya bisa dikenakan, bisa dipakai begitu? Oh sebenarnya 1 hari juga udah cukup ya, asal nggak hujan ya? Nggak hujan, betul, apalagi banjir ya, Kak, banjir. Jangan dong. Tapi keringinnya bener-bener harus pakai matahari ya, nggak bisa pakai hair dryer gitu di kamar, iseng-iseng. Nggak bisa sih, lebih karena kita di Indigo itu perlu oksidasi ya, cahaya matahari sebenarnya lebih maksimal gitu. Oke. Jadi kalau udah kering, udah dijemur, terus bisa difiksasi dulu, terus dijemur, ya udah, jadi dicuci lagi terakhir finishing, baru deh bisa dipakai gitu. Oke, ini banyak sekali ya yang harus diikat ya. Sebenarnya kalau ini tergantung kebutuhan aja sih, tergantung mau bulatnya semana. Segini aja cukup. Dan ini teknik pewarnaannya mau biru semua ini boleh atau mau cukup segini aja yang kena warna. Oh, oke. Nah selanjutnya setelah udah, Okta mau milih mana yang mau birunya yang dikenakan yang dikaretin atau ini kayak pedes Semuanya. banget soalnya karetnya banyak. Cabai berapa nih? Dibiruin semua aja kali ya. Biarin semua. Oke, sebentar. Jadi kayak gini kan, Tar? Ya nggak tahu tergantung hasilnya. Udah pengen jadi yang bagus aja dia ya. Celep lagi nih. Oh, nah ini harus pakai sarung tangan ya? Iya. Celupinnya. Ini Kak Okta. Supaya apa nih? Emang ini bahannya kalau kena kulit bisa apa gitu? Sebenarnya kalau kena kuku sih Kak, jadi agak lama aja ini Hilangnya. Takutnya habis nyoblos ya Kak. Iya, takutnya dapat diskon tak belanja kan. Oke. Nah Ini. kalau ngomongin masalah bahan alami, selain indigo ada nggak sih bahan alami yang bisa digunakan? Oh ada banget. Misalnya sebenarnya. apa tuh? Indigo kan dari daun ya, kareja. Terus ada dari kulit kayu. Oh bisa juga, coklat warnanya itu? Warnanya ada coklat, ada kuning, Oh. kayu kuning tuh ada kuning, ada Iya, 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 iya. tegeran, kunyit juga sebenarnya bisa. Iya gitu. sih, kunyit nempel lebih lama kalau ke tangan ya. Terus apa lagi tuh warna alami yang bisa kita gunakan? Kareja tahu secang? Tahu dong. Ya. Apa tuh? Itu warna alami. Kayu secang kan biasanya buat rempah. Biasanya buat wedang secang. Iya, ya, betul. Itu juga secang Mau bisa semuanya? dipakai buat warna alami. Semuanya, Semuanya ya? Jadi sebenarnya banyak pewarna-pewarna alami di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk menjadi pewarna dalam teknik shibori ini ya. Betul. Oke. Oh, ini beneran hijau loh pas dicelupin. Oke. Nah, setelah dicelup ini baru kita jemur. Ya, kita angin-anginkan dulu. Oke. Jadi nanti biru kok lama-lama Oke. warnanya jadi. Ini berapa lama nih? Kita ratain aja sebenarnya, hanya diratain. Oke. Nah, ini kaos yang sudah dilakukan teknik shibori dengan diikat karet menjadi sebuah pola. Kira-kira nanti seperti apa polanya? Nantikan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Si teknik shiborinya itu tadi. Nah, ini kemana nih tadi kainnya? Kenapa ya? Nah, ini lagi Kamu hilang? diuraikan dulu kainnya sudah dicelup. Nah, Okta udah mau celupin lagi karena udah siap pakai sarung tangan ya. Nah, Bukan untuk bersih-bersih tapi untuk
menggunakan teknik shibori. Nah ini Agak seram ya bentuknya ya. ini kaos atau apa? Tote bag. Oh, tote bag. bag. Teknik apa yang akan dilakukan Okta? Ini agak basah ya? Ya, udah dibasahi sebelumnya. Nah fungsinya apa tuh? Kalau tote bag kan bahannya lebih lebih tebal Lebih ya. tebal, Jadi betul. biar penyerapannya lebih cepat maksimal. aja. Oh, selain tote bag, kaos, apalagi sih yang bisa dilakukan teknik shibori ini? Pewarnaannya? Kain juga bisa sih, kain meteran. Oh, jadi contohnya seperti yang di sana ya? ada Oke. scarf. Terus bisa jadi wall hanging kan Betul, dari wall hanging kain. bisa. Terus topi bisa, Oke. pouch bisa, banyak sih. Okta, sebenarnya. silakan. Mau Oke. pola seperti apa Nah, ini dan gimana seperti nih? apa? Sini dulu. Dicelupin aja Semuanya. semuanya. Ini hijau. Oke. Semuanya masuk Kita semuanya. sambil ngobrol-ngobrol ya, Kak Dia. Nah, ini gimana sih kalau misalnya teman-teman di rumah ingin mencoba melakukan teknik shibori atau pewarnaan alami dengan menggunakan pewarna alami ini? Oh, kalau Apa yang perlu disiapkan? Oke, sebenarnya bahannya simpel ya, alat bahannya hanya ember, terus karet juga ada kan ya di dapur. Terus kalau mau pakai teknik lain mungkin pakai pipa atau tali rapia juga bisa. Terus untuk pewarnanya teman-teman sebenarnya bisa udah ada di marketplace ya, atau teman-teman bisa DM juga di Seratan Studio buat nanya-nanya pewarnanya. Itu bisa. Sebenarnya kita waktu pandemi juga semuanya di rumah sih, ada workshop online. Oke. Gitu. Udah tinggal Jadi tunggu emang biar dia sebenarnya bisa teroksidasi. dilakukan di rumah. Oke. Nah, berbicara soal workshop, dalam waktu dekat, apa yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman di Seratan Studio untuk workshop ini? Oh, kalau untuk workshop kita ada jadwal regulernya sama private event. Private event tuh biasanya kita kerja sama corporate. Dalam waktu dekat ini juga ada. Terus kalau reguler kita biasanya mingguan atau Oke. teman-teman bisa datang ke Seratan Studionya langsung. Di Salemba ya? Iya, di Salemba. Oke, nah ini tadi udah diangkat, boleh dikasih lihat dulu Kak. Ini ini selanjutnya dijemurkah, didiamkan atau seperti apa? Nah, setelah ini kita diamin. Biar apa? Biar oksidasi. Jadi nanti mungkin warnanya masih gini ya, tapi nanti dia akan berubah jadi biru. Oh, iya, makanya- dioksidasi ini butuh berapa lama? Sebentar aja sih Kak, sebenarnya kita membutuhkan matahari ya, tapi Oke. karena di ruangan mungkin butuh 10 menit atau lebih tergantung dari si medianya. Kalau yang tadi aja sebelum jeda iklan ini sudah biru sekali, boleh ditunjukin nggak? Boleh ditunjukin nggak Kak? Kok berubah ya Yang tadi ini tuh? Kak. Ini Nah itu, kaosnya. nah ini kan tadi tidak terlalu terang dan ini jadi gelap begitu ya. Nah, Ya, ini yang tote bag. Tapi di dalamnya ada hijau-hijaunya. Iya. Iya. Belum. di dalamnya hijau, dibuka lagi lebih berwarna lagi. Cuma nanti butuh waktu gitu ya. Nah setelah oksidasi selesai sekitar 10 menit di dalam ruangan dan 5 menit di luar ruangan, apalagi harus dijemur aja atau udah bisa digunakan? Oke, setelah itu kita masuk namanya proses fiksasi. Apa itu? Fiksasi itu proses penguncian warna agar Oke. warnanya bisa stay dan tahan lama. Menggunakan air biasa saja atau seperti apa? Menggunakan cuka yang dicampur dengan air. Air cuka? Cuka. Oke. Campur dengan air. Itu jadi buat ngunci warnanya supaya tidak berubah-berubah ya. Karena kan kalau dijemur masih ada air-air pewarna yang tersisa gitu ya. Oke, boleh salah satu contoh Oh ini, udah dicelupkan? Ini aja ya. Oke, boleh ini aja ya. Oke, Oh. teman-teman juga ini paling jauh kemana? Workshop, kegiatan gitu? Oh, kita pernah ke Bali, Surabaya pernah. Oke, terakhir ke mana? Terakhir, kalau saya sendiri proyek pribadi pernah ke Kalimantan. Oh, Gitu. Itu bersama CTI dan Pendopo. Jadi itu fokus ke pencelupan warna alam sih dari daerah sana, Putus Sibau, Kapuas Hulu gitu. Oke. Itu menarik banget sih Kak, karena pewarna alam di sana tuh nggak kita temukan di Jawa. Oh, jadi lebih banyak ya Banyak justru banget ya. karena hutan kan. Betul. Hutan Kalimantan tuh kaya banget. Banget. Terus ternyata pewarna alam yang dihasilkan bisa banyak banget. Dan uniknya tuh perajin sebenarnya belum pernah terpapar sama kita ya, yang udah ada teknologi, Betul. udah ada ilmu pengetahuan, ada internet, bisa belajar. Mereka tuh diajarin sama leluhur. Oke. Warna paling unik yang ditemukan? Di sana ada warna ungu. Warna ungu. Wah. Terus banyak sih Kak sebenarnya ya, ungu, terus dari kayu tebelian itu bisa jadi merah marun. Oh, Terus oke. ada juga dari kemunting bunga ya ini. Itu menghasilkan ada abu-abu sama coklat. Oke, jadi lebih variatif sebenarnya warna alami yang kita punya tuh jauh lebih banyak gitu ya.
Oke. Nah, kalau berbicara soal Seratan Studio ini kan bisa dibuka kelas juga. Gimana sih cara pemirsa mungkin pengen ikut dong kelasnya, pengen tanya-tanya, pengen tahu teknik-teknik shibori dan juga pengen ikut event-eventnya, mungkin bisa kemana dan lewat apa? Boleh teman-teman buka Instagram Seratan Studio, boleh dicek di situ, bisa DM juga ke kita buat event selanjutnya. Terus kalau ada workshop-workshop tertentu juga pasti kita infoin by Instastory ya. Itu sih Kak. Oke. Nah, kalau Novi abis di 6 Cuka, selanjutnya apa? Selanjutnya bisa kita gunting. Nah, digunting. Apanya? Karetnya. Oh, kirain kaosnya. Enggak dong. Oh, jadi sebenarnya waktunya nggak butuh waktu lama juga gitu ya? Iya. Oke. Di mana di sini? Ya. Oke. Nah, kalau tadi ketika pakai penjepit ini juga bisa ya, Kak. Jadi Betul. jauh lebih efektif untuk warnanya biar lebih pekat dan biar lebih foam gitu ya. Ya. Oh, ini di press gitu ya. Iya. Ini hasilnya nih kalau yang kotak-kotak. Oke. Oh iya. Ya, Kalau ya, ini ya. berarti akan mirip sama yang ini berarti ya? Kalau Kita yang lihat ini, nanti. Yang kaos. Oh, Jadi kok jadi hijau-hijau? biru muda sih sebenarnya itu ya. Dan ini emang harus pakai sarung tangan ya, soalnya ini Tuh. karena tadi Wih. Pak. Kayak logo mobil ya? bukan ya? Oke. Kayak Doctor Strange gitu-gitu ya ala-ala. Iya. Kita lihat logo Di mobil itu ya, bukan ya? Iya, bagus. Oh, keren. Tapi ini hijaunya kan bertahan terus gak kayak gitu? Enggak, Oh. akan berubah jadi biru. jadi biru. Biru muda mungkin. Oh, oke. Gitu. Ini dikeringin dulu berarti ya? Betul. Ini kalau dicuci nggak bakal hilang, aman warnanya? Atau ada teknik sendiri buat cuci? Sebenarnya jangan dikucek sih, karena kan emang treatment wastra di Indonesia juga kan nggak baik ya kalau Oke. misalkan dikucek atau di treatment kasar. Lebih baik jangan mesin cuci. Oke. Nah, Pakai tangan aja hand wash. Kak, tipsnya buat teman-teman semua di sana yang ingin melaksanakan teknik shibori, ikut pewarna dan juga pelatihan, apa yang memang harus disiapkan? Kalau sebenarnya persiapan diri ya dan niat ya Betul. belajar. Setuju itu. Inamul awal binian. Untuk belajar. Nah, untuk next step ya, teman-teman bisa lebih serius lagi buat beli alat bahannya yang lebih proper. Terus bisa cari bahan katun yang lebih baik ya, lebih bagus, atau pakai sutra atau pakai katun-katun yang ATBM gitu. Itu bisa juga next step ya. Oke, kalau Kak Novi apa yang disampaikan boleh sambil pamerin yang terakhir. Oh, yang terakhir. Nah, ini juga salah satu tote bag yang Ini tote bag. Oke, nah apakah yang ingin disampaikan buat teman-teman yang pengen belajar teknik shibori ini, Kak Novi? Yang mau belajar shibori ya pastinya harus semangat ya dan berani eksplorasi. Jangan takut kalau semisalnya hasilnya belum sempurna karena ini seni ya, subjektif juga pandangan orang. Jadi berkreasilah. Oke, jadi berkreasilah. Baik, terima kasih teman-teman Seratan Studio. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa terus berkarya. Apapun karyanya yang penting berkreasilah katanya ya. Kita harus pamit ya, Okta dan juga teman-teman semua. Untuk itu saya Muhammad Syareza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Seratan Studio.